Adakah di antara saudara yang menghadapi badai kehidupan dalam hidupmu? Mungkin badai kehidupan dalam rumah tangga kah? Atau badai kehidupan dalam ekonomi, dalam keuangan, badai kehidupan yang menyerbu, yang menghantam saudara dalam pekerjaan saudara. Sedang kacau pekerjaan saudara, ada masalah-masalah yang ternyata saudara bawa di tahun 2022 belum beres, masih masuk 2023 tanggal 2 Januari, masih ada badai, masih ada goncangan yang terjadi. Doa saya lewat sharing pengajaran firman Allah ini, iman saudara tetap dikuatkan, ya. Percaya saudara tetap dikuatkan. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang mendengar firman Allah ini, yang ibadah doa pagi ini, ada tergoncang imanmu. Doa saya iman saudara tetap kuat. Dan lewat perenungan pengajaran firman Allah ini saya punya harapan, supaya setiap kita memahami sebetulnya apa maksud Tuhan gitu loh. Sebetulnya apa rencana Tuhan lewat badai-badai kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Nanti ujungnya Anda akan melihat bahwa setiap badai itu punya jasa dalam hidup kita. Setiap badai-badai yang menggoncang menerpa kehidupan kita itu punya jasa loh saudara ya. Membuat kehidupan kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Setiap badai yang menerpa kita itu nanti kita ngerti apa tujuannya. Mari kita akan sama-sama belajar lewat menghadapi badai kehidupan. Kita baca ayatnya saudara ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bergantian ya. Saya baca 35, saudara 36, 41-nya sama-sama kita membaca. Saya baca Markus pasal 4 ayat 35, begini kata firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Teruskan 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39 ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 terus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada 2 kali kata takut saudara ya. Ayat yang ke-40 Tuhan tegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Takut pada gelombang, takut kepada badai. Tapi ada ayat 41 mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Ini takutnya kepada Tuhan mereka. Kok bisa dia punya kuasa sehebat itu? Alam semesta, danau dan air, bahkan taufan yang mengamuk itu taat kepada perkataan Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari kisah ini. Saya percaya dari ayat yang barusan kita baca dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ayat ini atau lebih tepat kisah ini kisah yang tidak asing buat setiap kita. Kisah ini kisah yang menarik untuk kita pelajari. Dan kalau saya baca pelajari ayat demi ayat, saya menemukan beberapa hal gitu ya. Roh Kudus menyikapkan beberapa pengertian kepada saya yang pagi ini saya coba sharingkan, saya bagi sama saudara di awal tahun 2023 ini saudara ya. Ada beberapa pelajaran yang saya coba bagi sama saudara.
Pelajaran yang pertama yang Roh Kudus singkapkan kepada saya bagi sama saudara adalah begini. Lihat gambar pertama, bahwa terjadi pergantian kepemimpinan. Terjadi take over kepemimpinan. Tadinya Yesus yang memimpin rombongan ini, tapi kemudian di tengah perjalanan kepemimpinan itu digantikan oleh para murid. Mari kita lihat di ayat 35. Saya baca ayat ini saudara ya. Dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, perhatikan perkataan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Jelas sekali dari kalimat yang dikatakan Yesus, kalimat ajakan ini. Yang berinisiatif mengajak rombongan para murid adalah Yesus. Awalnya, mulanya yang memimpin rombongan para murid ini adalah Yesus. Jelas kelihatan dari perkataan, yang ngajak, yang berinisiatif adalah Yesus. Yesus berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang. Yang memimpin rombongan, yang ngajak ini adalah Yesus. Jadi perhatikan bagian awal. Pada mulanya, awalnya sebetulnya yang memimpin rombongan ini adalah Yesus yang di depan. Mari kita bertolak ke seberang. Tetapi kemudian ada sesuatu terjadi begitu Yesus dan para murid masuk ke dalam perahu. Lalu perahu Yesus dan murid-murid ada itu mulai berjalan. Terjadi sesuatu. Terjadi sebuah pergeseran. Lihat ayat 36. Saya baca untuk Anda semua. Untuk kita semua dikata begini. Mereka dikatakan meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, perhatikan kalimat ini, dan apa saudara? Membawa Yesus beserta dengan mereka. Saya ulang kalimat ini, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan kalimat ini, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Jadi mereka ini membawa Yesus beserta dengan mereka. Tadinya Yesus yang membawa mereka. Tiba-tiba terjadi satu pergeseran. Terjadi take over kepemimpinan. Pengambil alihan kepemimpinan. Awalnya Yesus yang mengajak. Awalnya Yesus yang memimpin rombongan para murid. Yesus yang di depan jurumudinya. Yesus nakoda kapal perahu ini. Tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi take over, pengambil alihan kepemimpinan dari Yesus. Tiba-tiba sekarang mereka yang membawa Yesus gitu loh, bersama dengan mereka. Tiba-tiba mereka yang mengambil alih kepemimpinan dari Yesus, akhirnya mereka yang memimpin. Ketika saya baca ayat ini, ketika saya renungkan ayat 37 ini, 36 ini, timbul satu pertanyaan begini. Mengapa tiba-tiba terjadi pergantian kepemimpinan? Jawabannya sederhana. Ya, saya temukan jawabannya dari ayat ini. Karena para murid-murid ini merasa menguasai medan Danau Galilea. Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya? Satu contoh, dalam bidang pekerjaan, ketika kita merasa oh ini biasa kerjaan saya, Pak Pendeta, saya bergelut dengan bidang pekerjaan ini sudah 20 tahun Pak, ini udah makanan hari-hari saya Pak, saya udah biasa dengan hal ini semua. Seringkali kita merasa udah biasa gitu loh, seringkali kita udah merasa gini, ini udah makanan saya tiap hari, ini udah mainan saya hari-hari. Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kenapa hari itu terjadi pergeseran, take over kepemimpinan? Mereka merasa gini, ini medan kami Danau Galilea. Bahkan kalau saya boleh berkata kepada Anda, bukankah kita sama-sama tahu mayoritas murid-muridnya Yesus dari 12 murid ini, kebanyakan dari mereka ini kan para nelayan. Mereka tuh nelayan sejati gitu loh. Dari lahir dibesarkan oleh orang tua mereka, sudah diajari sama orang tua bapak mereka namanya mencari ikan di Danau Galilea. Udah terbiasa namanya menjala ikan, muter-muter di Danau Galilea.
itu sudah mainan kebiasaan mereka. Makanya tidak heran pertanyaannya adalah kenapa terjadi pengambil alihan kepemimpinan? Sederhana jawabannya. Mereka merasa gini, ini udah jadi medan kami Danau Galilea. Ini dunianya kami, ini kebiasaan kami. Saya ulang, ini seringkali menjadi kebiasaan kita sebagai orang percaya. Ketika kita merasa kerjaan ini biasa kok buat kami. Bukankah seperti itu kan? Seringkali kita itu baru disadarkan kita butuh Tuhan. Kita terkejut, kita merasa ternyata betul aku tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Kapan kita merasa butuh Tuhan? Setelah hidup kita dihantam sama badai. Betul apa tidak? Setelah pekerjaan kita, bisnis kita, keuangan kita, ekonomi kita dihantam sama badai. Mau tenggelam, mau hancur. Baru kita sadar, aku butuh Engkau Tuhan. Aku salah selama ini. Aku pikir aku mampu, saya pikir saya bisa Tuhan. Menurut saya, nasihat saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita itu terlambat sadar. Jangan sampai kita itu baru nyadar setelah kita dihantam badai. Setelah kita hancur. Setelah pekerjaan kita morat-marit, setelah bisnis keuangan kita udah habis modal, setelah kita usaha pekerjaannya terjun bebas, baru kita sadar, angkat tangan, aku butuh Engkau Tuhan. Harusnya kita nggak perlu sadar setelah kita dihantam kesulitan itu. Lewat pewahyuan firman yang datang pagi ini, lewat pengajaran firman yang datang pagi ini, kiranya ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa masih di tanggal 2 Januari kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan pimpin langkahku. Aku perlu Engkau menuntun keluargaku, menuntun masa depanku, hidupku bahkan pekerjaanku. Aku perlu Engkau Tuhan. Tidak usah jauh-jauh saudara ya. Kita itu memang tidak tahu apa-apa. Jangankan 1 jam di depan kita, 10 menit di depan kita pun kita nggak tahu apa yang kita alami. Tadi pagi saya dapat kiriman semacam video dari seorang teman pendeta. Ya, pendeta itu kirimkan sesuatu kepada saya. Ada jemaat yang sedang memimpin pujian, worship leader gitu, tepatnya memimpin pujian saudara ya. Memimpin pujian, nyanyi-nyanyi, lagi ngomong narasi, lagi nyanyi, lalu mengatakan narasi. Kita gabung ya pujian jadi satu. Tiba-tiba dia nyandar di meja, tahu-tahu jatuh ke depan. Lagi memimpin pujian loh. Artinya Bapak ini nggak ngerti. Ya jangankan 10 menit ya, 1 menit di depannya dia nggak tahu apa yang terjadi. Baru ngomong, kita gabung jadi satu pujian ini ya. Tahu-tahu nyandar, tahu-tahu udah jatuh ke depan. Saya kaget juga. Baru semangat ngomong, tahu-tahu jatuh. Dan kabarnya meninggal almarhum Bapak ini memimpin pujian. Begitu jatuh memang gak tertolong. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, yang membuat Tuhan itu gak bisa memimpin kita. Coba Anda lihat gambar berikutnya ini saudara ya. Ya, adalah kita merasa tahu. Perhatikan kata-kata ini. Seorang yang sok tahu atau merasa tahu dalam hidupnya akan sulit hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pikir statement ini penting untuk saya sampaikan sama saudara. Jangan kita sadar setelah kita hancur, terlambat. Jangan kita sadar setelah kita terjun di tempat yang paling bawah. Aduh Tuhan tolong saya. Biarlah lewat pewahyuan firman Allah ini, pengajaran firman yang datang di awal tahun kepada kita, menyadarkan kita butuh Tuhan. Jangankan 31 Desember 2023 kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap jam, setiap menit kita butuh Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2 menit, 1 menit di depan kita. Kita perlu Dia. Sebetulnya bukan Roh Kudus nggak sanggup pimpin kita. Dia sanggup tolong kita. Yang membuat Dia nggak bisa pimpin kita itu apa? Sulit memimpin kita apa? Kita merasa tahu. Gini loh saudara. Saya pikir kita sama-sama memahami dan mengerti bahwa fungsi Roh Kudus di akhir zaman, tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita itu adalah memimpin kehidupan kita langkah demi langkah.
Tugas Roh Kudus di akhir zaman yang tinggal dalam kehidupan kita adalah menuntun langkah-langkah kita hari demi hari sampai kita melewati tahun ini. Tugasnya memimpin kita, tetapi dia tidak akan bisa memimpin kita karena kita merasa tahu. Sulit buat dia memimpin kita karena kita sok tahu, udah ngerti kok saya, udah ngerti kok urusan kerjaan ini. Saudara, saya mau bawa saudara pada titik ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa Roh Kudus mesti memimpin kita? Karena di mata Tuhan, bukan di mata saudara, bukan di mata saya, bukan di mata kita, di mata Tuhan. Setiap kita itu butuh pimpinannya. Jadi kalau Tuhan lihat kita pagi ini, kita butuh pimpin. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Dari Roma pasal 8 ayat 14. Saya baca ya ayat ini ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang tanpa kecuali. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Firman Allah berkata, semua kita butuh dipimpin oleh Roh Allah. Karena memang tugas Roh Kudus, peranan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, itu memang ditugaskan memimpin kehidupan kita. Tahukah Anda, untuk kita mencapai rencana Allah yang besar di tahun 2023 ini, kita butuh dituntun sama Roh Kudus supaya nggak meleset. Seringkali kehidupan kita gagal mencapai rencana Tuhan yang besar. Seringkali rencana Allah dalam hidup kita itu tidak bisa maksimal. Rencana Allah dalam hidup kita tidak bisa berjalan dengan baik karena kita merasa tahu. Kita nggak mau dipimpin sama Roh Kudus untuk mencapai digenapi rencana besar dari kehidupan, dari rencana Allah atas hidup kita. Harus Roh Kudus yang memimpin kita sampai kepada rencana itu. Saya mau tanya kepada Anda, percayakah saudara bahwa di tahun 2023 ini Tuhan itu punya rencana yang besar sama saudara? Saya pribadi berkata, amin. Saya percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupan saya di tahun ini. Meskipun saya tidak tahu, saya tidak mengerti dengan segala keterbatasan saya sebagai manusiawi ini. Saya percaya di tahun ini 2023 bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang besar, yang indah atas hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, juga rencana besar atas keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang besar yang digenapi di tahun ini. Tapi saya juga tahu untuk rencana Tuhan itu jadi di tahun ini, hidupku harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus akan sulit memimpin hidup kita kalau kita merasa sok tahu, saya ngerti kok urusan ini. Anda gak nyampe pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tahukah saudara, saya gambarkan di gambar ini, coba munculkan sekali lagi. Semua orang, anak Tuhan itu butuh dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita sama-sama tahu ya, kita itu anak-anak Tuhan di gambar ini. Itu kita itu semua tanpa kecuali, mau saya, mau saudara, meskipun saya gembala sidang, tapi di mata Tuhan setiap kita, Alkitab gambarkan, Yohanes pasal 10, Mazmur 23, setiap kita tanpa kecuali bagaikan seekor domba. Serius, itu Alkitab gambarkan. Alkitab gak gambarkan kita seperti seekor singa yang punya cakar, yang punya suara yang menggetarkan seisi hutan. Semua binatang takut sama singa, enggak. Alkitab gambarkan kita seperti seekor domba yang lemah. Saya mau kasih tahu, menurut saya, dan memang Alkitab yang katakan, ya, binatang yang paling lemah di dunia ini itu adalah domba. Domba itu gak punya tanduk. Kambing punya tanduk, punya self defense, punya senjata mempertahankan diri, bahkan menyerang musuh. Singa punya taring, singa punya cakar, singa punya suara yang menggelegar bikin takut musuhnya. Domba tidak, tanduk nggak punya, cakar nggak punya, taring nggak punya senjata mempertahankan diri. Dan domba itu binatangnya sangat lemah. Mungkin saya pernah ajarkan sama saudara, domba, binatang seekor domba itu mewakili kita banget. Domba itu ya saudara ya, kalau dia lagi jalan berapa
berapa meter ke depan, itu nggak ada petir di siang bolong, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai pun. Dia lagi jalan sendirian, tiba-tiba dia kaget sendirian. Tiba-tiba dia lari kanan, lari kiri, tiba-tiba terkejut sendirian, kaget sendiri. Padahal nggak ada yang namanya petir, nggak ada apa-apa, tapi ketakutan sendiri. Itulah kadang-kadang kita, nggak ada apa-apa, khawatir sendiri, nggak ada apa-apa, takut sendiri. Manusiawi loh kita itu, kayak domba loh saudara. Bahkan begini loh, kalau Anda pelihara seekor anjing di rumah saudara, anjing itu kalau jalan jauh misalnya dia tersesat gitu, dia masih bisa balik pulang sendiri, anjing saudara. Dia masih bisa balik pulang, tetapi domba tidak. Begitu domba dia jalan, dia tersesat, dia nggak bisa balik pulang. Makanya Yesus pernah ajarkan dalam perumpamaan tentang seekor domba. Kalau seekor tersesat, maka Tuhan akan tinggalkan di kandang 99 ekor. Dia tinggalkan yang 99 di kandang aman. Lalu Yesus akan cari sebagai gembala seekor domba yang hilang sampai ketemu, kata Alkitab, sampai menemukan domba tersesat. Kalau gak ditemukan, domba itu akan mati. Mungkin terjebur masuk ke dalam jurang, atau dia akan diterkam oleh singa atau serigala. Sebab domba yang tersesat gak bisa balik pulang, dia akan terus tersesat makin jauh dari rumahnya. Itu domba. Saya pernah ajarkan ikan pari kelihatan lemah tapi masih punya senjata ekor. Manusia kesabat ekornya, mati kena racunnya. Ikan yang kelihatan lemah masih punya senjata, domba tidak. Dan Alkitab katakan, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan digambarkan seperti seekor anak domba. Makanya saya katakan pada bagian ini, di mata Tuhan setiap kita butuh pimpinannya. Kenapa? Karena kita lemah. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak tahu apa-apa terjadi di depan kita. Jangankan 1 jam, 10 menit saja, 1 menit di hadapan kita nggak ngerti apa-apa saudara. Dan menurut saya, yang kita butuhkan bukan hanya sebatas berjalan bersama Tuhan. Menurut saya yang kita butuhkan sebagai anak domba, anak-anak dombanya Tuhan, kawanan domba penggembalaannya, kita bukan hanya butuh kehadiran Tuhan bersama dengan kita, tetapi kita butuh perjalanan kita bersama Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Makanya saya pernah ajarkan sama saudara dalam berita-berita Natal tahun kemarin 2022, bahwa kita ini bukan hanya sebatas butuh penyertaan Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan. Bahwa kita sepakat, bahwa kita setuju penyertaan Tuhan penting dalam hidup kita. Tetapi kita bukan hanya butuh sebatas penyertaannya, kita butuh pimpinannya. Kenapa? Saya katakan Israel itu kurang apa? Israel di padang gurun yang kering itu langsung disertai oleh Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Pada waktu malam itu mereka tidak perlu lampu, langsung tiang awan menerangi jadi tiang api buat mereka. Pada waktu siang tiang awan jadi payung, mereka tidak kepanasan. Bukti kehadiran penyertaan Tuhan, gunung batu keluar air. Mereka tidak kerja, langit sorga itu menurunkan makanan buat mereka. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, disertai Tuhan secara langsung bangsa Israel. Sebagian mereka mayoritas yang keluar dari tanah Mesir gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Sok tahu, ngomel terus, nggak mau dituntun sama Tuhan, nggak taat pada pimpinan Tuhan. Akibatnya apa? Dibinasakan mereka mati di padang gurun. Tidak taat pada pimpinan. Kita bukan hanya sebatas butuh kehadiran penyertaan Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, laut Teberau terbelah jadi 2. Itu bukan sekedar karena Tuhan hadir beserta mereka. Ada pimpinan Tuhan. Musa, angkat tongkatmu. Musa angkat. Sekarang Musa, belah dengan tongkatmu itu laut Teberau. Dibelah, dipukul laut, terbelah. Tembok Yeriko juga sama. Itu roboh, hancur tembok. Bukan sekedar Tuhan beserta mereka. Ya, amin, Tuhan beserta. Tapi yang membuat roboh itu karena ada tuntunan. Kelilingi, kata Tuhan, dikelilingi. Ya 6 hari, 1 kali setiap hari, hari ke-7 kali, roboh, ada pimpinan. Kita bukan hanya butuh sebatas penyertaan, butuh pimpinan. Nah, kalau penyertaan kita sama-sama tahu,
Yesus ada beserta dengan mereka di perahu itu. Mari kita baca ayatnya. Badai itu membuat kita mempertanyakan kepedulian Tuhan. Padahal ada beserta dengan Tuhan di situ loh. Mari kita baca ya. Saya baca ya. Markus 4 ayat 37 saya baca. Dan 38 jadi satu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Udah mau hancur nih perahu ya. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, hampir tenggelam. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Tidur di bagian belakang kapal. Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara perhatikan. Badai terjadi padahal ada Yesus. Dan lihat ketika badai menghantam mereka, perahu mau tenggelam, menyembur air penuh, bahkan mau hancur perahu mereka. Lihat para murid kayak kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Bagaimana sih Tuhan? Kenapa kau tidak peduli? Kayak kita kan saudara ya. Tuhan, di mana engkau waktu hadapi masalah? Engkau tidak sayang lagi ya kepadaku. Kok aku mau hancur, kerjaanku kayak gini, keuanganku gini. Kita mulai mempertanyakan kepedulian Tuhan. Kita mulai mempertanyakan, engkau cinta gak sama aku gak kayak dulu sih Tuhan? Nah dengan cepat. Pertanyaan begini, mengapa para murid mempertanyakan kepedulian Tuhan? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena para murid merasa gini, kami yang atasi badai gelombang sendiri. Kami yang berjuang mengatasi kesulitan ini, merasa berjuang sendiri. Lalu mereka melihat, Yesus kok diam saja di buritan. Yesus tidak bikin apa-apa, kok tidur saja. Itu kan persoalannya. Tuhan, di mana engkau pada waktu aku hadapi masalah? Engkau tidak sayang lagi ya Tuhan. Di awal tahun engkau alami goncangan kehidupan kayak begini. Ekonomiku hancur. Kenapa sih Tuhan kau tidak tolong? Mari kita sama-sama belajar. Mungkin dengan cepat saya bawa saudara secara estafet. Apa sih akibat yang terjadi karena take over? Kembali bagian pertama tadi. Apa yang akan kita alami kalau kita mengambil alih kepemimpinan? Akibatnya apa? Yesus tidur dalam hidupmu. Yesus tidur dalam hidup kita. Walaupun kita tahu Mazmur 121 ayat keempat Alkitab katakan penjaga Israel umat Allah gak pernah terlelap, gak pernah tertidur. Percayalah Tuhan Allah kita perkasa, Allah kita yang hidup. Dia gak pernah tertidur, matanya tertuju kepada kita. Percayalah apa yang terjadi pada para murid, Yesus tahu kok. Yesus mengerti. Tapi kenapa Yesus diam? Kenapa Yesus tertidur? Dari awal saya katakan, coba Anda lihat ini. Pertanyaan ini tepat adalah bukan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dia ada, dia beserta dengan para murid. Dia sama-sama di perahu dengan mereka kok. Tapi badai datang. Yesus dijadikan ban serep sama mereka. Tahu ban serep? Hanya pada waktu perlu, Tuhan tolong aku. Itu ban serep. Hanya pada waktu butuh. Anda jangan jadikan posisi Tuhan jadi ban serep. Nanti pada waktu enak, kita pimpin hidup kita sendiri. Bukan Tuhan pimpin kita. Pertanyaan yang tepat adalah bukan apakah Tuhan ada atau tidak. Oh, dia pasti ada. Lebih tepat begini, Tuhan itu hadirnya secara aktif atau pasif. Yesus beserta mereka tapi pasif. Kenapa? Mereka take over. Makanya pesan saya di awal tahun ini masih tanggal 2. Jangan berani kita pimpin hidup kita sendiri. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang pimpin hidup kita saat ini? Siapa yang pimpin bisnis usaha pekerjaan saudara hari ini? Pastikan Tuhan yang pimpin pekerjaan saudara. Pastikan Tuhan yang jadi jurumudi nakoda memimpin hidup kita. Sebab ketika kita berani memimpin hidup kita sendiri, maka Tuhan beserta kita tapi tidur kuasanya. Tuhan diam, dia ada tapi dia gak bikin apa-apa. Dia gak tolong kita. Saya baca Galatia pasal 5 ayat 18 ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya baca ulang sekali lagi. Pahami ayat ini dengan baik. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Saya menangkap dari ayat ini,
Tuhan itu dari awal menciptakan manusia, dia bukan pribadi yang tukang paksa. Dia menghormati free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Tergantung kita, apakah di tahun 2023 masih tanggal 2, masih awal hari di tahun baru ini. Saya dorong saudara, berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan gak paksa, terserah kita. Kita mau Tuhan itu aktif atau pasif. Kalau saudara mau Tuhan berperang dalam hidupmu, Tuhan memimpin hidupmu, berikan dirimu tuh dipimpin. Saudara, memberi diri dipimpin itu tidak gampang loh. Tidak gampang. Ya. Satu contoh, kalau saudara terbiasa melewati daerah yang saudara biasa lewati. Misalnya dari Jombang menuju ke Surabaya. Ada banyak kita orang Jombang apal tikungannya, apal belokannya. Daerah-daerah yang kita lintasi lewati kita apal. Coba daerah yang kita apal jalannya, bisa nggak kita pakai Google Maps? Nggak gampang loh. Bisa nggak hidup kita dipimpin, dituntun sama Google Maps? Nggak mudah gitu loh. Biasa kita di perempatan belok kanan, Google Maps mengatakan maju terus 400 meter ke depan baru belok kanan. Nggak gampang loh nuruti itu. Karena kita udah terbiasa. Roh Kudus yang memimpin hidup kita di akhir zaman, dia bagikan GPS yang menuntun kita nyampe pada tujuan. Saya mau kasih tahu saudara, tanpa Roh Kudus engkau memberi diri dipimpin oleh dia, Anda nggak nyampe pada rencana besar Tuhan di tahun ini sama saudara. Saya rindu lewat pengajaran firman Allah ini, rencana Allah yang besar, hari depan yang penuh harapan di tahun ini, di tahun 2023. Itu saudara alami. Semua rencananya tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi. Bagaimana caranya? Berikan dirimu sepenuhnya, totalitas, dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri. Kalau ada nggak memberi diri nggak bisa. Bagian terakhir, pelajaran terakhir adalah ternyata badai berjasa menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Saya baca bagian ayat yang ke-41, 39 Anda baca di rumah karena waktu ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada masih ingat? Tadinya mereka mengenal dia hanya sebagai guru. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bersama mereka, tapi mereka mengenal dia hanya sebagai guru. Setelah hadapi badai, hadapi yang namanya perahu mau hancur, sekarang mereka mengenal dia sebagai Tuhan. Yang apa? Sebagai Allah penguasa alam semesta. Pengenalan dari sebatas guru sekarang menjadi Tuhan sebagai penguasa alam. Ini bicara kuasa loh. Saya rindu bagian terakhir ini saya mau berkata begini pada saudara. Jalani 2023 masih di tanggal 2 Januari ini. Milikilah kuasa Tuhan itu. Percaya pada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu kalau alam semesta saja, ini air danau yang sedang kena angin tofan, danau yang mengamuk gelombang besar itu susah dikendalikan. Ada dua elemen, angin dan air. Itu dua elemen yang gak bisa dikendalikan. Tapi ternyata ketika Yesus berkata diam tenanglah, itu langsung langsung tenang. Kalau angin dan danau alam semesta tunduk pada kuasa Tuhan, saya percaya kalau hidupmu memberi diri dipimpin, kuasa yang sama itu diberikan kepada saudara. Untuk menggenapi rencananya di tahun ini. Kuasa untuk menarik berkat Tuhan. Kuasa untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Kuasa untuk apa? Menghancurkan benteng-benteng muslihat tipuan iblis. Ada menarik kuasa berkat mujizat terjadi sama saudara. Di awal tahun ini berikan dirimu dipimpin oleh kuasa itu. Maka kuasa yang besar, alam semesta pun tunduk. Kalau alam semesta tunduk, masa sakitmu gak tunduk. Alam semesta tunduk, masa segala kesulitan ekonomi keuangan gak tunduk pada Tuhan.